Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya, Christian Wibisono, calon guru penggerak angkatan 4, dari Kabupaten Ponorogo. Apakah kita bisa menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset untuk mengelola sumber daya sekolah kita? Bisakah kita mengganti kata komunitas menjadi sekolah, pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset? Kita bisa mengganti kata komunitas menjadi sekolah, yaitu pendekatan PSBA, karena komunitas merupakan kelompok sosial masyarakat, terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, dan biasanya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama seperti halnya sekolah. Di dalamnya terdapat suatu kelompok sosial masyarakat yang memiliki tujuan yang sama dalam mencapai visi dan misi sekolah. Pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset menekankan kepada kemandirian dari sebuah sekolah untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan dan bermakna, sesuai dengan potensi dan kekuatan, serta sumber daya yang ada. Apa contoh pengelolaan sumber daya sekolah kita, dengan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset? Warga sekolah pasti memiliki keinginan untuk melihat dan merasakan perubahan yang terjadi dalam lingkungan. Apalagi jika kondisi lingkungan sekolah tidak ideal, dan tidak sesuai dengan harapan. Perubahan akan terjadi secara maksimal, jika dilakukan oleh seluruh unsur yang ada dalam sekolah, dan seluruh unsur yang ada di sekolah merupakan aset yang dimiliki. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab yang sama untuk memajukan sekolah, menjaga hubungan harmonis, dan memajukan kesuksesan suatu program yang akan dan sedang dilakukan. Guru harus menjaga hubungan harmonis dengan guru lain, dengan kepala sekolah, dengan tenaga kependidikan, dengan seluruh stakeholder yang terlibat, terutama menjaga keharmonisan dengan muridnya dan begitu pun sebaliknya. Proses tersebut merupakan proses yang terjadi untuk menciptakan keharmonisan dan konduktivitas lingkungan sekolah dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Bagaimanakah selama ini kita mengelola sumber daya? Apakah sudah menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset? Selama ini, kita sudah melaksanakan pendekatan komunitas berbasis aset, meskipun belum optimal, dalam mengelola sumber daya yang dimiliki selama ini, lebih cenderung dan lebih sering berfokus pada kekurangan, problematika dan keinginan sangat jarang, melihat dari sisi kekuatan yang dimiliki. Dalam menghadapi masalah di sekolah, lebih mengacu terhadap masalah utama, tidak membayangkan bagaimana masa depan nantinya. Ketika menghadapi suatu problematika, pertanyaan yang muncul biasanya, ada masalah apa? Pertanyaan yang mengarah terhadap pencarian kekurangan dan kesalahan. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, terus bagaimana cara menyelesaikannya? Pertanyaan yang menciptakan kondisi pasif, dan hanya menerima, tanpa berusaha terlebih dahulu mengerahkan segala kekuatan, untuk menyelesaikannya dan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki, yang menjadikan lingkungan aktif responsif. Jika belum, bagaimana caranya kita mengelola dengan pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset? Sebagai pembelajar sepanjang hayat dan pemimpin pembelajaran, seyogyanya pendidik harus belajar, dan berupaya untuk menggunakan pendekatan sekolah berbasis aset. Begitupun seluruh elemen yang terdapat di sekolah, harus melakukan pendekatan, pengembangan sekolah berbasis aset untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan cara fokus pada aset dan kekuatan,
Membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, dan selanjutnya, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Bapak Ibu guru yang hebat, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih.